Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyatakan kemarahan dan keprihatinannya atas dugaan pencurian baut-baut jembatan Bailey di Aceh. Peristiwa ini dinilai sebagai tindakan tidak berperi kemanusiaan karena berpotensi membahayakan masyarakat yang tengah terdampak bencana. Dalam konferensi pers di Posko Terpadu Base Operations Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin siang, Jenderal Maruli mengungkapkan bahwa sejumlah baut pada jembatan Bailey yang dibangun sebagai akses darurat dilaporkan telah dicabut oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan, tindakan tersebut bukan sekadar pencurian biasa, melainkan dapat dikategorikan sebagai bentuk sabotase terhadap fasilitas vital yang dibangun untuk kepentingan kemanusiaan. Menurut Maruli, jembatan Bailey tersebut dibangun di tengah kondisi darurat ketika masyarakat Aceh masih berjuang menghadapi dampak bencana. Oleh karena itu, segala bentuk perusakan infrastruktur di wilayah terdampak dinilai sangat merugikan dan membahayakan keselamatan warga. Dalam kesempatan itu, KSAD bahkan menunjukkan foto kondisi jembatan yang baut-bautnya telah dicabut. Jembatan tersebut diketahui berada di Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Biruen, Aceh. Maruli mengaku tidak menyangka masih ada pihak yang tega melakukan perbuatan tersebut di saat masyarakat sedang membutuhkan akses aman untuk beraktivitas dan menerima bantuan. Ia menyebut perbuatan itu sebagai tindakan biadab karena tidak hanya merusak fasilitas, tetapi juga mengorbankan keselamatan masyarakat sipil, termasuk mereka yang masih berada dalam situasi bencana. KSAD juga menegaskan bahwa hilangnya baut-baut jembatan dapat berakibat fatal. Struktur jembatan Bailey yang tidak utuh berpotensi runtuh dan mengancam nyawa warga yang melintas, baik pejalan kaki maupun kendaraan pengangkut bantuan logistik. Maruli menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut, bahkan mengaku sulit tidur memikirkan dampak yang mungkin timbul jika tindakan serupa terus terjadi. Ia menegaskan bahwa jika ada pihak yang mencoba mengaitkan peristiwa ini dengan isu pengkondisian atau kepentingan tertentu, maka tindakan yang membahayakan nyawa masyarakat tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun. Menurutnya, bukti-bukti awal telah dikantongi dan pihak TNI bersama aparat terkait akan menelusuri kasus ini hingga tuntas. Fokus utama saat ini, kata Maruli, adalah memastikan keselamatan masyarakat dan mencegah jatuhnya korban jiwa tambahan di wilayah bencana. Sebagai informasi, Jembatan Bailey merupakan jembatan sementara yang dibangun oleh TNI untuk menghubungkan akses antar daerah yang terputus akibat bencana alam di Aceh. Jembatan di Teupin Mane tersebut mulai digunakan sejak 18 Desember lalu dan menjadi jalur penting bagi mobilitas warga serta distribusi bantuan. Peristiwa dugaan pencurian ini menambah tantangan dalam proses pemulihan pasca bencana. Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas vital, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga infrastruktur yang dibangun demi kepentingan bersama. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau. Aparat berjanji mengusut tuntas pelaku dan motif di balik dugaan sabotase jembatan Bailey tersebut agar upaya pemulihan di Aceh dapat berjalan aman dan lancar. Kami juga mengerjakan semua ini, termasuk nanti yang saya akan sedikit ulas tentang jembatan. Untuk mempercepat pekerjaan ini kita lakukan 3 shift. Jadi anggota kita bekerja pagi, siang, malam. Kalau tidak bekerja seperti ini, saya kira tidak akan mencapai target yang seperti kita dapatkan pada hari ini. Untuk jembatan ini memang agak rumit karena setelah ada laporan kami harus survei. Setelah survei apa jembatan yang paling sesuai, kami cari jembatan apa yang ini harus dikirim dari Jakarta. Di Jakarta sampai di pelabuhan di jalan-jalan rusak, ada yang di jalan seminggu dan lain sebagainya. Tapi ya saya terus terang, saya pada anggota saya pun saya merasa salut bisa bekerja sedemikian rupa. Sampai dengan sekarang kami sudah mendapatkan daftar untuk Bailey ada 44.
12 sudah selesai, sisanya ada 15 sedang di perjalanan, 6 sedang dipasang, yang lain sedang kita kumpulkan lagi. Dan juga dari Presiden langsung melalui Kemenhan akan dicari 100 beli dari luar. Saya ingin sedikit kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak, bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah. Ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa. Ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih. Ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu. Itu biadab namanya. Ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam ya, anggota-anggota kita, dan juga kami terus mengirim kapal kami. Kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, armco, perlengkapan untuk jembatan gantung, sebagian bisa dibeli di Medan. Ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja, sekop-sekop anggota bekerja, supaya betul-betul maksimal.